Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia. Selawat serta salam tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Pak Andika sebagai pembina sekaligus pemateri pada hari ini. Yang kami sayangi dan banggakan teman-teman SIK serta peserta sekolah profetik membaca pemikiran Bungka Wijaya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, perkenalkan saya Kartika sebagai moderator penggantinya Mas Fedi untuk hari ini. Pada hari ini kita sampai kepada materi sekolah profetik membaca pemikiran Bungka Wijaya keempat, yaitu dengan tema transformasi gerakan dakwah. Untuk susunan acaranya, karena kita mulai dari jam 8.40, maka nanti Pak Andika akan menyampaikan materi sekitar jam 9.40, kemudian dari 9.40 sampai 10 lebih 10 menit, nanti kita ada tanya jawab, lalu kita tutup seperti itu teman-teman. Untuk mempersingkat waktunya, saya persilahkan kepada Pak Andika untuk menyampaikan materi. Silakan Pak Andika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kita sudah memasuki rangkaian materi yang keempat dari pemikiran Kunto Wijoyo. Setelah dua pekan yang lalu ya kita membicarakan generasi muslim tanpa masjid. Ya. Sekarang kita akan membicarakan transformasi gerakan dakwah. Ya. Kita masih menggunakan dua buku dari Kunto Wijoyo untuk membicarakan materi ini, ya, transformasi gerakan dakwah. Kita masih menggunakan buku Muslim Tanpa Masjid, khususnya pada bagian-bagian awal dari buku tersebut, ya, bagian pertama dari buku tersebut. Dan buku yang kedua adalah Dinamika Sejarah Umat Islam di Indonesia. Yang pertama kali terbit tahun 1984, Muslim Tanpa Masjid terbit tahun 2001. Ya. Untuk buku Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia, ya, di bagian-bagian tengah kita akan mendapati Kunto Wijoyo membahas transformasi gerakan dakwah. Yang perlu kita pahami, ya, kawan-kawan, apa yang disampaikan oleh Kunto Wijoyo berkaitan dengan transformasi gerakan dakwah. Pertama, konteksnya industrialisasi, ya, itu menjadi konteks keseluruhan pemikiran Kunto Wijoyo. Ketika kita membicarakan seluruh bagian dari pemikiran Kunto Wijoyo, ya, pekan depan kita sudah mulai memasuki pandangan Kunto Wijoyo berkaitan dengan problem keilmuan Barat, ya, problematika atau permasalahan-permasalahan dalam keilmuan Barat, itu pun konteksnya tidak bisa dilepaskan dari industrialisasi. Yang kedua, ya, transformasi gerakan dakwah yang dibahas oleh Kunto Wijoyo, beliau berhenti pada analisa beliau berhenti pada zaman ketika media elektronik itu sedang menjamur, ya, di awal-awal tahun 2000-an gitu ya. Belum seperti sekarang kita memiliki berbagai media sosial, sehingga Kunto Wijoyo tentu tidak menganalisis fenomena dakwah melalui media sosial sekarang. Ya. Sehingga tentu kita membutuhkan elaborasi terhadap pemikiran Kunto Wijoyo biar konteks dengan kondisi kita sekarang. Walaupun kita buku terakhir beliau Muslim Tanpa Masjid baru berumur 20 tahun ya, tetapi dari masa ke masa perkembangan teknologi itu semakin cepat. Yang itu ditandai dari revolusi industri terjadi dalam waktu yang semakin sempit. Ya, revolusi industri ketiga terjadi ketika tahun 1960-an, 1970-an gitu ya. Dan kita sekarang di awal tahun 2010-an gitu ya sudah membicarakan revolusi industri keempat. Waktunya semakin sempit ya. Dari revolusi industri pertama di pertengahan abad ke-18, kemudian revolusi industri kedua di awal abad ke-20, revolusi industri ketiga di bagian akhir abad ke-20, revolusi industri keempat ya di bagian awal abad 21 gitu ya. Waktunya semakin sempit ya. Tentu analisis
yang disampaikan oleh Kunto Wijoyo tidak bisa menggambarkan keseluruhan dari fenomena gerakan dakwah yang sedang kita alami masa kini, tapi paling tidak kita punya pijakan analisis gitu ya, untuk bisa membaca gerakan dakwah pada masa sekarang. Dan ini relevan dengan salah satu tugas dari peserta sekolah profetik ya, Mbak Ica. Mbak Ica ada di sini ya. Mbak Ica itu mengkaji tentang pengaruh media digital terhadap dakwah ya. Dan itu tidak dibicarakan banyak oleh Kunto Wijoyo. Nah, dari berbagai analisis yang disampaikan Kunto Wijoyo yang berkaitan dengan transformasi gerakan dakwah ya, materi ini cocok untuk Mbak Kartika yang ngefans dengan Ali Syariati, berkecimpung di hukum, ngefans dengan Ali Syariati. Pemikiran Kunto Wijoyo memiliki beberapa irisan dengan Ali Syariati gitu ya. Dari berbagai analisis yang dilakukan oleh Kunto Wijoyo, ya kita bisa mengambil dua kalimat penting dari Kunto Wijoyo berkaitan dengan transformasi gerakan dakwah. Yang pertama, di dalam buku Muslim Tanpa Masjid, saya menggunakan cetakan pertama, ya, diterbitkan oleh Mizan di halaman 49 itu, ya, anggapan bahwa dengan membicarakan yang rendah, agama akan tercemar, berarti tidak mengusahakan kemaslahatan umat, kemaslahatan umum. Nah, Kunto Wijoyo ingin menegaskan ya, bahwasanya Islam, ya, agama Islam, dia harus pembahasan berkaitan dengan keagamaan itu harus menyentuh realitas kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita berpandangan bahwa membicarakan agama dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari adalah sesuatu yang rendah, sehingga agama selalu ditarik dalam ranah abstraknya. Tidak berakar pada pengalaman sehari-hari yang dialami oleh umat, yang dialami oleh masyarakat secara luas. Ya. Anggapan-anggapan itu harus dihilangkan. Kenapa? Karena industrialisasi justru dampaknya bukan saja berada dalam ranah filosofis ya berkaitan dengan materialisme, positivisme, segala macam, tetapi dampaknya ya, secara langsung dialami oleh masyarakat luas dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga bagaimana agama itu digunakan sebagai kacamata ya, untuk menganalisis, untuk melihat, untuk membaca, dan untuk memberikan solusi terhadap berbagai dampak industrialisasi yang dialami oleh masyarakat luas dalam kehidupan sehari-harinya. Jangan sampai kita beranggapan membicarakan kehidupan sehari-hari itu akan merendahkan agama, tidak. Justru itulah yang dibutuhkan oleh manusia. Ya. Pembicaraan agama itu harus konteks dengan kehidupan sehari-hari. Dan itu sudah dilakukan kawan-kawan peserta intensif di sekolah profetik dengan tugasnya masing-masing. Ya. Nah, contoh Mbak Zizah dengan penanggulangan pekerja komersial melalui masjid, pekerja seks komersial melalui masjid. Ini sekarang masih direbutkan antara Mbak Zizah atau Mas Ferdi yang mengambil topik itu ya. Yang kedua, ya, disampaikan oleh Kunto Wijoyo dalam buku Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia. Ya, saya menggunakan cetakan terbaru tahun 2017. Ya. Cetakan pertamanya itu diterbitkan Salahuddin Press kalau tidak salah tahun 1984. Ya. Itu di salah satu media sosial ada yang melelang buku itu, harganya tinggi sekali karena termasuk buku langka cetakan pertama. Ya. Ya. Harganya sudah di atas ratusan ribu ya. Kalau kita beli yang cetakan terbaru itu harganya nggak sampai 50.000 ya. Dalam konteks sekarang, makna berperang di jalan Allah adalah umat Islam berjuang untuk mengubah superstruktur dan membela yang tertindas. Jadi Kunto Wijoyo dalam buku Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia itu ya ingin menawarkan interpretasi baru terhadap jihad gitu ya, berperang, berjuang di jalan Allah gitu ya. Dalam konteks industrialisasi jihadnya itu yang mengubah superstruktur. Apa maksudnya mengubah superstruktur? Agama itu harus mampu merubah kondisi kehidupan sehari-hari. Ya, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya seni segala macam. Ya. Jangan menjadikan agama itu berjarak dari masyarakat. Yang dibicarakan dari agama hanya aspek-aspek filosofis yang abstrak, yang tidak dapat dijangkau secara luas oleh masyarakat, yang hanya dapat dibicarakan oleh sekalangan elit saja dalam agama. Maksudnya sekalangan cerdik pandainya saja. Gitu ya.
Sehingga yang namanya berjuang di jalan Allah di masa industrialisasi itu yang mengubah superstruktur. Ya. Seluruh kondisi umat itu harus, seluruh kondisi masyarakat harus diperbaiki kondisi kehidupannya. Ya. Dan membela yang tertindas di dalam melakukan perubahan itu, ya, di dalam melakukan upaya mengubah superstruktur itu, ya, harus berpihak membela pada kelas-kelas yang tertindas. Di sini menariknya, ya, sekali lagi ya untuk meluruskan bahwasannya Kunto Wijoyo menolak islamisasi ilmu secara penuh pun beliau tidak menolak secara penuh gitu ya. Selain beliau melakukan islamisasi terhadap strukturalisme transendental, beliau juga melakukan islamisasi terhadap konsep kelasnya Marxisme. Dan itu tidak bisa dibantah. Di berbagai buku beliau memang menganalisis realitas sosial ekonomi di masa industrialisasi dengan kacamata Marxisme, dengan kacamata kelas. Ya. Tetapi beliau tidak mengambil asumsi-asumsinya, ya, dan beliau tidak mengambil tujuan-tujuannya, tata nilainya segala macam. Beliau sesuaikan. Ya. Dalam pemikiran Kunto Wijoyo, ya, kelas itu secara faktual terjadi di tengah masyarakat, tidak bisa diabaikan kelas itu. Memang masyarakat kita dibeda-bedakan atau tersegregasi berdasarkan kelas ekonomi. Ada kalangan atas, kalangan menengah atas, kalangan menengah bawah sampai kalangan bawah. Itu realitasnya begitu, ya, tidak bisa diabaikan itu. Jadi bagi Kunto Wijoyo untuk kita bisa menguliti realitas kehidupan pada masa industrialisasi, ya kita harus melihatnya berdasarkan kelas itu. Ya. Karena memang industrialisasi yang lahir dari rahim modernisme, ya, menyebabkan masyarakat itu terpecah-pecah berdasarkan kelas ekonomi. Tetapi tentu Kunto Wijoyo tidak mengambil begitu saja konsep kelas ini, mungkin kita akan bicarakan lain waktu ya. Tetapi kita punya bukti-bukti di dalam karya ilmiah Kunto Wijoyo, ya, karya non-fiksi beliau, ya, beliau pun melakukan yang namanya islamisasi ilmu. Apa yang datangin dari barat itu disesuaikan. Ya. Sebelum beliau nanti mengajukan gagasan sendiri yang berkaitan dengan pengilmuan Islam. Ya, begitu. Nah, itu yang diinginkan oleh Kunto Wijoyo, ya, bahwa agama harus dibicarakan dalam konteks kehidupan sehari-hari, jangan memandang agama itu rendah ketika digunakan untuk membicarakan permasalahan keseharian umat, permasalahan keseharian masyarakat umum, ya, dan kita sebagai orang-orang yang diberikan oleh Allah kelebihan untuk menuntut ilmu, gitu ya, kita harus mengambil posisi yang jelas, yakni dalam membela kalangan yang tertindas untuk mengubah superstruktur, ya. Itu yang diinginkan Kunto Wijoyo, ya. Di sisi lain, khususnya di dalam buku Muslim Tanpa Masjid, Kunto Wijoyo mengamati, ya, munculnya model dakwah baru, gitu ya. Diakibatkan berubahnya kondisi kehidupan jamaah umat Islam. Ini yang gambar di atas itu, ya, di cover itu, gambar di atas, ini ada kajian trotoar, ya. Kalau kajian itu identik dengan masjid, dengan madrasah, dengan sekolah, ya. Sekarang ini di Jakarta ada kajian trotoar. Model yang tidak pernah ditemukan pada masa-masa sebelumnya. Kemudian di bawah ini, di Bali, ada sekelompok biker gitu ya, yang suka dengan motor dan touring itu membuat komunitas kajian, ya, komunitas belajar Islam disebut dengan biker soleh. Nah, dan dimanapun mereka melakukan kajian gitu ya, di sela-sela mereka touring gitu ya. Nah, di sisi yang lain ini muncul model-model komunitas seperti ini. Sementara ini kendaki Kunto Wijoyo, bagaimana masyarakat ini dibawa pada arah melek industrialisasi gitu. Nah, ini akan kita bicarakan bahwa gerakan dakwah itu harus melakukan transformasi. Ya. Silakan dilanjutkan Mas Wildan. Sebagai seorang ahli sejarah gitu ya,
Kunto Wijoyo mencoba menganalisis terjadinya transformasi sosial budaya dalam gerakan dakwah, dimulai dari masa pra-industri, kemudian masa semi-industri, dan masa industri. Ya. Pra-industri tentu saja masa kerajaan gitu ya, sampai pada masa awal-awal kolonialisme. Ya. Semi-industri pada masa awal kolonialisme, ya, sampai pada masa awal-awal kemerdekaan. Dan ketika Kunto Wijoyo membicarakan fase industri di Indonesia, beliau akan mulainya dari masa Orde Baru. Tetapi yang tidak dibahas oleh Kunto Wijoyo adalah masa industrial lanjut. Kalau di dalam cultural studies itu ada sebuah fase baru dari kapitalisme, ya, late capitalism, ya, kapitalisme lanjut, itu yang nanti akan melahirkan fase industrial lanjut, itu ya, high modernism, ya. Kunto Wijoyo tidak membicarakan itu ya, dengan kecerdasan buatan, dengan otomatisasinya, segala macamnya. Dan Kunto Wijoyo juga tidak membicarakan sebuah fase yang disebut dengan pasca industrial. Masyarakat pasca industrial, ya. Kunto Wijoyo tidak membicarakan. Walaupun beliau secara sekilas saja, tidak sampai satu halaman ya. Tidak sampai satu halaman di buku Budaya dan Masyarakat, ya. Dan di buku Paradigma Islam, beliau mengamati munculnya komunitas-komunitas di dalam umat Islam yang dianggap menyimpang dari pemahaman umum yang dianut oleh umat Islam, yang mengambil arah berlawanan dari industrialisasi. Pasca industrial, masyarakat pasca industrial itu kan fenomena postmodernisme. Ya. Dan itu tidak banyak diulas oleh Kunto Wijoyo. Ya. Sehingga kita tidak mendapati hasil analisis beliau terhadap dua kondisi ini yang sekarang sedang terjadi pada kehidupan kita. Nanti ini diharapkan Mbak Ica dengan tugasnya bisa memotret ya, bagaimana gerakan dakwah itu bertransformasi kembali di masa industrial lanjut dan pasca industrial dengan terjadinya perubahan media dakwah. Bagi Kunto Wijoyo, ya, transformasi sosial budaya ini ya, diakibatkan oleh arus industrialisasi yang dibawa pertama kali oleh kolonialis, ya, yang kemudian diadopsi secara meluas oleh pada masa Orde Baru oleh Pak Harto. Ya. Salah satu yang menyebabkan terjadinya transformasi sosial budaya dalam gerakan dakwah, ya, karena kan adanya determinasi dari media, determinasi dari teknologi. Modernisme itu kan dikenal dengan konsepnya teknisifikasi. Bagaimana teknologi ini mengambil peran yang signifikan, ya, mendeterminasi kehidupan manusia secara kuat. Gitu ya. Jadi kehidupan kita itu dibentuk oleh artefak teknologi. Dan ketika teknologi baru itu diperkenalkan dan digunakan dalam dakwah, maka akan merubah peta dakwah itu. Merubah kondisi sosial budaya dalam gerakan dakwah itu. Nah, Kunto Wijoyo mengawalnya dari masa pra-industrial, ya, yang disebut dengan ulama di sana adalah kiai, gitu ya. Strukturnya adalah kiai dengan santri, ya. Strukturnya kiai dengan santri. Pengajaran Islam masih disampaikan dengan dominannya lisan, gitu ya. Kitab-kitab, kalau orang mau punya kitab ya dia harus menyalin apa yang disampaikan oleh gurunya, tidak ada mesin cetak ketika itu ya, tidak ada toko buku, tidak ada Gramedia atau Gama Sosial Agensi, itu tidak ada gitu ya. Memang tradisinya masih tradisi oral. Kalau orang ingin memiliki buku ya dia harus mencatat sendiri, harus menjadi seorang santri gitu ya, menghadiri majelis-majelis gurunya secara penuh. Dan hubungan antara kiai dengan santri ini personal, ya, institusinya adalah pesantren. Ya. Dan peran seorang kiai adalah peran sosial. Jadi kiai ini dibutuhkan 24 jam dalam kehidupan santri dan masyarakat luas. Ya. Sehingga pesantren pada masa sebelum terjadinya kolonialisme itu memang menjadi pusat kehidupan. Ya. Masyarakat membutuhkan peran kiai, ya, atau kekiaian itu melekat 24 jam dalam diri seseorang. Karena perannya 24 jam dibutuhkan oleh umat, oleh masyarakat. Ya. Begitu ada yang hamil, dicari kiainya, apa yang harus dilakukan, lahiran dicari kiainya, meninggal dicari kiainya, mau menikah dicari kiainya. Begitu.
Dan rekrutmen ulama ini secara genealogis. Jadi kekiaian itu diturunkan secara genealogis. Ya. Ini tentu saja kecenderungan yang tidak berbicara kasus per kasus gitu ya. Sehingga sifatnya tertutup. Ya. Untuk orang luar ya yang dia tidak memiliki hubungan dengan kiai dan secara genealogis dia bukan menjadi bagian dari keluarga besar kiai, ya akan menjadi sangat susah sekali bagi dia untuk menjadi seorang kiai ya, menduduki posisi sebagai seorang kiai. Ya. Karena rekrutmennya sifatnya tertutup. Ya. Dan solidaritasnya mekanis. Yang disebut dengan solidaritas mekanis ini solidaritasnya cair gitu ya. Solidaritasnya cair. Nah, didasari konsensus sosial gitu ya. Yang umumnya tidak dieksplisitkan gitu ya, tidak di dalam kontrak segala macamnya. Nah, solidaritas itu diwariskan gitu secara kultural gitu ya. Seseorang sebagai kiai dia memiliki peran apa, santri memiliki peran apa, masyarakat non santri memiliki peran apa. Nah, peran-peran itu secara kultural diwariskan ya, secara mekanis. Nah, tidak ada pembagian peran secara kontraktual gitu ya. Harus tanda tangan segala macam, tidak ada. Memasuki masa semi industrial dikenalah kalangan ulama dari kalangan guru ya. Dikenalah ulama itu dari kalangan guru. Bahwa yang disebut ulama itu bukan saja kiai gitu ya, tetapi juga kalangan guru yang dapat memberikan pengajaran agama gitu ya, dapat memberikan pengajaran Islam. Ya, kalau kita ingin meluaskan ya termasuk dosen lah gitu ya, ilmuwan lah. Gitu. Ini dibahas menarik oleh Profesor Armahedi Mahzar dalam buku beliau berjudul Islam Masa Depan ya. Di akhir bagian buku itu diterbitkan pustaka kalau tidak salah ya, kalau saya tidak salah ingat. Di bagian akhir buku itu, beliau memotret tahun 1970-an dan 1980-an ya, salah satu perbincangan hangat yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia berkaitan dengan definisi ulama. Siapa yang disebut dengan ulama ini? Apakah ulama ini adalah term khusus untuk kalangan kiai itu yang pra-industrial ya, atau seorang guru yang bisa memberikan pengajaran Islam, seorang dosen, seorang peneliti yang di kampus-kampus itu, yang di laboratorium itu, ketika dia memahami ilmu tanda kutip keduniaan dan ilmu agama, dia juga bisa disebut sebagai seorang ulama. Itu dibahas menarik dengan Prof. Armahedi Mahzar. Sampai pada kesimpulan ya di dalam buku itu ya, pada masa modern ini ya, siapapun yang memiliki otoritas di dua bidang keilmuan itu ya, dia seorang fisikawan sekaligus dia memahami Islam berkaitan dengan fisikanya itu ya, dia bisa disebut seorang ulama itu kata Profesor Armahedi Mahzar tadi itu. Ya, sehingga muncul kelas ulama baru dari kalangan guru ya, hubungannya guru murid ya, dosen mahasiswa, ya, komunikasinya tertulis ya, dengan buku, dengan surat kabar, dengan jurnal ilmiah gitu ya. Dan tetapi relasinya menjadi impersonal ya. Relasinya menjadi impersonal. Karena touching atau sentuhan secara langsung dengan kalangan ulama ini sudah mulai diperantarai oleh buku. Yang orang-orang memiliki kecukupan ekonomi, dia bisa membeli itu buku tanpa dia harus bertemu dengan penulisnya, tanpa dia harus bertemu dengan guru atau bertemu dengan dosen atau peneliti itu gitu ya. Menjadi impersonal gitu ya. Institusinya sekolah, kampus ya, organisasi. Nah, Kunto Wijoyo menempatkan organisasi umat Islam yang skalanya besar di Indonesia ya, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah segala macam itu berada pada fase semi industrial ini. Karena muncul organisasi-organisasi yang masanya itu besar sekali gitu. Ya. Ada cabang Solo, ada cabang Klaten, cabang Jogja segala macam itu ya. Satu organisasi tapi tersebar luas di berbagai penjuru Indonesia. Pada awal abad 20, dari awal abad 20 ya, kalangan ulama ini mengambil peran politik untuk memerdekakan Hindia Timur ketika itu yang kita beri nama Indonesia ini ya, dari penjajahan. Ya. Perannya dominan ke arah politik, ya, struktural gitu ya. Berbeda dengan kiai dulu yang perannya sosial ya, membaur dalam kehidupan sehari-hari, semua urusan umat diopeni gitu ya. Sekarang perannya dominan ke politik.
Dan rekrutmennya segmental. Maksudnya kalau orang ingin menjadi seorang ulama baru ini dia harus mengalami atau melalui jenjangan yang sudah ditentukan gitu ya. Dan tidak semua orang bisa mengakses itu ya. Tidak semua orang bisa mengakses itu. Dia harus melalui tingkat pendidikan tertentu ya. Yang berada di sekolah, kampus dan organisasi itu ya segmental. Sifatnya lebih terbuka daripada pra-industrial, tetapi tetap mengalami fase-fase yang panjang itu. Ya. Setelah S1 dia harus S2, dia harus S3, kemudian dia harus melakukan apa, postdoktoral segala macam lah gitu. Ada jenjang-jenjangnya. Nah, dan sifat rekrutmennya perantara. Tidak tertutup tapi perantara. Perantara melalui apa? Melalui sistem pendidikan. Solidaritasnya organis. Nah, disinilah sudah mulai dikenal hubungan kontraktual. Ya. Pembagian peran itu secara tertulis kontraktual. Gitu ya. Sebagai dosen, kerjaku begini. Kontrak belajar atau namanya kontrak perkuliahan. Sebagai mahasiswa, kerjaan kalian begini. Nah, gitu. Dan pembagian sampailah pada Orde Baru ya, muncul ulama baru gitu ya, yang sampai sekarang kita masih alami gitu ya, tetapi dengan intensitas yang berbeda ya. Bahwa ulama itu tidak hanya dari kiai dan guru, tetapi juga dari mitra. Dari mitra. Ya. Karena apa? Institusinya sekarang berubah, tidak lagi pesantren, tidak lagi sekolah, tidak lagi kampus, tidak lagi organisasi, tetapi agama itu meluber sampai membentuk komunitas-komunitas di luar institusi tadi itu. Ya, komunitas baker, ya, komunitas baker dengan motor tertentu, ya kajiannya di trotoar, yang kajiannya di kafe-kafe, ya. Komunitas kalangan penghasilan atas gitu ya, yang kajiannya di tempat yang mewah, di hotel segala macam. Muncul komunitas-komunitas itu. Dan seorang ustadz ya, itu ketika berada di dalam komunitas itu ya, dia dianggapnya sebagai seorang mitra. Ya, tidak ada lagi penghormatan seorang santri kepada kiainya yang penuh takzim gitu, cium tangan, merendahkan diri gitu, tidak. Sebagai seorang mitra gitu. Ya. Karena apa? Ini strukturnya berganti elit massa, bukan lagi guru murid, bukan lagi kiai santri, tapi elit massa. Ulama yang mitra tadi itu posisinya sebagai seorang elit, yang dia menguasai sumber daya. Apa sumber daya yang dimiliki oleh seorang elit ini dalam konteks ulama? Sumber daya keilmuan, iptek, sumber daya iptek. Sementara masyarakat luas yang membentuk komunitas-komunitas itulah massa. Dan di bawah itu terjadi perebutan massa. Nanti kita akan bahas bagaimana posisi seorang mitra ini. Di bawah itu terjadi perebutan massa, karena massa ini kan dalam terminologi modernisme itu kan massa ini dia ditarik gitu ya oleh berbagai kekuasaan yang berbeda-beda gitu ya. Sehingga masa kalangan masyarakat luas yang awam ini ya, dia ditarik kemana-mana. Nah, diperebutkan dia. Kalau dalam konteks politik elektoral ya, masa ini ditarik untuk kepentingan suara gitu ya. Swing voter dan segala macam itu ya. Nah, bagaimana sekarang elit yang posisi sebagai mitra ini dia bisa menggeret massa itu ya. Dan komunikasinya dengan media elektronik. Di masa Kunto Wijoyo menganalisis ini ya. Kaset, VCD, televisi sekarang sudah berubah sehingga relasinya menjadi abstrak. Elit dengan massa ini tidak bertemu secara langsung gitu ya, tetapi diperantarai oleh media elektronik. Massa dia bisa mendengarkan kajian-kajiannya Buya Hamka tanpa pernah ketemu Buya Hamka sekalipun. Berbeda dengan semi industrial, masih bertemu di dalam kelas paling tidak. Dengan jadwal yang sudah disusun secara kontraktual itu. Ya. Tapi abstrak ini orang bisa punya koleksi VCD seorang tokoh gitu, yang ditempatkan dirinya sebagai seorang mitra. Aku belajar Islam dari dia nih. Ya, dia ngoleksi itu semua VCD-nya.
tanpa pernah bertemu langsung sehingga hubungannya abstrak gitu ya. Dan institusinya komunitas-komunitas ya. Nah sekarang tentu berubah ya, modelnya berubah ya. Nah, seorang mitra ini yang posisinya sebagai elit dengan sumber daya iptek yang dia miliki, ya perannya secara intelektual. Perannya dia secara intelektual. Bagaimana peran intelektual ini dijalankan nanti kita bahas. Dan rekrutmennya sporadis ya. Terbuka, siapapun bisa muncul sebagai seorang mitra umat gitu. Tanpa harus dia melalui jenjang pendidikan yang panjang. Kita tidak lagi melihat jenjang pendidikan sekarang ini. Masa itu tidak lagi melihat itu. Ya. Bisa muncul di mana-mana itu. Komunitas bisa muncul, mitra bisa muncul di mana-mana. Sehingga solidaritasnya proliferasi. Merembes kemana-mana itu. Di tempat kerja muncul, ya. Di tempat tongkrongan muncul. Ya. Urusan ekonomi ada sendiri komunitasnya, urusan budaya ada sendiri, urusan hobi ada sendiri. Gitu. Merembes kemana-mana itu. Dengan apa? Dengan media elektronik yang bisa diakses massa itu ya. Tinggal beli tanpa harus susah-susah membaca buku ya. Yang berat-berat itu tinggal disetel, didengarkan sambil mendengar melakukan pekerjaan segala macamnya. Nah, itu yang dialami oleh Kunto Wijoyo di awal tahun 2000-an dalam buku Muslim Tanpa Masjid ya. Tentu itu sudah mengalami perubahan. Silakan dilanjutkan Mas Wildan. Nah, di era industrialisasi itu yang dimulai dari masa Orde Baru, kata Kunto Wijoyo, ya, gerakan dakwah itu memiliki karakter 5 poin ini. Pertama, medianya elektronik, ya, sehingga hubungannya elit dan massa. Elit yang kedudukannya sebagai mitra itu dia menguasai sumber daya iptek, ya, yang memperebutkan massa di bawah dalam komunitas-komunitas itu. Ya, bagaimana agar anak muda kita ini tidak terjaring ateisme, new ateism, ya, dibuat karena komunitas ditarik dia agar menjauhi paham-paham itu. Bagaimana agar pemuda-pemudi kita tidak terjerumus pada liberalisme, ya, segala macam begitu caranya. Nah, tetapi Kunto Wijoyo tidak membahas apakah relasi elit massa ini berkaitan dengan relasi produsen konsumen. Dalam artian seorang elit ya yang kedudukannya sebagai mitra itu dia memproduksi suatu gagasan yang bisa dipilih oleh massa sebagai konsumen. Dia mau yang mana ini gitu. Ya. Secara eksplisit Kunto Wijoyo tidak membicarakan itu. Sifatnya terbuka ya. Gerakan dakwah di masa industrialisasi, prinsipnya do it yourself ya. Orang tinggal beli kaset, ya, dia bisa nyetel sendiri ya. Dia bisa nyetel dengan caranya dia sendiri, dia mulai dari akhir ke awal, dia mulai dari tengah ke belakang, itu bisa semua gitu ya. Suka-suka dia jadinya, bisa dilakukan seorang diri. Tidak harus seperti di pondok pesantren ya, diawali dengan kitab ini, semuanya bertahap gitu ya. Begitu pula tidak seperti di institusi sekolah atau perguruan tinggi ya. Yang penjenjangan itu dilakukan dengan kurikulum gitu ya, semester 1, semester 2, enggak. Sekarang orang suka-suka sih. Prinsipnya do it yourself dengan media elektronik itu. Nah, ini menguatkan dugaan saya apakah relasinya produsen konsumen. Seseorang suka-suka aja, apalagi YouTube sekarang ya. Dia hanya mempelajari Islam dalam aspek poligami saja umumnya. Dia bisa milih, dia juga tidak mau masalah jihad, perang, dia tidak mau masalah hukum cambuk, tidak mau dia. Dia cuma pengen mempelajari poligami ya. Nah, gitu. Suka. Jadi kan tidak sebagai konsumen bisa memilih dari Islam ini bagian mana yang harus aku konsumsi, nah, gitu. Dan modelnya kelompok kecil ya, komunitas dakwah skala kecil. Dan hampir komunitas dakwah skala kecil ini berakar pada konteks kesempatan ya. Dia hanya ada di Solo, dia hanya ada di Jakarta, tidak terjadi duplikasi gitu ya. Dalam konteks organisasi besar itu ya cabang di sini. Hampir dia menjadi komunitas dakwah yang kecil-kecil yang berakarnya pada konteks kesempatan. Bakar Soleh ya cuma ada di Bali, tidak ada cabangnya di Solo. Kalaupun ada komunitas yang serupa di Solo, ya namanya berbeda. Caranya berbeda, ciri khasnya berbeda segala macam.
Sehingga komunitas kecil-kecil yang beragam ini menyebabkan munculnya pemahaman dan gerakan yang beragam juga. Dan karakter keempat, proliferasi. Cendekiawan muslim, ulama itu yang posisi sebagai mitra itu muncul di mana-mana. Sekolah ada, kampus ada, tempat kerja ada, di pasar ada, segala. Muncul di mana-mana. Tetapi solidaritasnya menjadi terpecah. Solidaritasnya menjadi terpecah. Contoh saya ini, ketika saya di SID, ya, modal sosial saya SID, gitu ya. Ketika saya di El Umron, modal sosial saya berbeda, gitu ya. Jadi mainnya dari komunitas ke komunitas, gitu ya. Sehingga modal sosialnya terpecah, dan ini menjadi tantangan besar bagaimana menyatukan umat Islam yang terdiri dari komunitas yang kecil-kecil itu, yang modal sosialnya terpecah-pecah itu, solidaritasnya terpecah-pecah itu. Orang bisa melihat saya, oh saya ini SID gitu ya. Tapi yang lain bisa melihat saya, oh Andika ini Al-Umron gitu ya. Yang lain akan melihat saya yang berbeda gitu ya. Dan ketika melihat saya pun, saya menjadi pribadi yang terpecah gitu ya, berdasarkan modal sosial saya. Yang karena itu menjadi komunitas itu yang kecil-kecil. Nah, karakter terakhir, kata Kunto Wijoyo, di dalam era industrialisasi ini, masyarakat itu selalu mengalami pergerakan dan perpindahan. Baik pergerakan dan perpindahan secara spasial, ya, mobilisasi spasialnya itu dari pagi sampai malam dia sudah melalui rute berapa puluh kilometer gitu ya, dari rumah ke tempat kerja satu, tempat kerja dua, tempat kerja tiga, balik lagi ke tempat kerja satu, baru ke rumah, menjadi panjang sekali. Tetapi juga pergerakan dan perpindahan ini harus dipahami secara sosial kultural. Orang bisa ekonominya meningkat, tiba-tiba bisa jatuh gitu ya. Orang bisa berpindah dari satu komunitas ke komunitas yang lain ya. Ya. Sehingga kata Kunto Wijoyo ya, ini menyebabkan ulama atau cendekiawan muslim itu yang posisinya sebagai mitra, dia tidak akan memiliki jamaah yang tetap. Tidak seperti kiai dengan santrinya, jamaahnya tetap itu, bahkan hubungan itu bisa seumur hidup gitu ya. Begitu juga antara murid dengan guru, mahasiswa dengan dosen, gitu. Tetap sepanjang tergabung dalam institusi itu. Tetapi karena terjadi perpindahan yang terus-menerus ini, perpindahan komunitas, perpindahan kelas ekonomi, segala macam, ya preferensi menjadi berubah, ya, sehingga seorang mitra itu tidak memiliki jamaah tetap. Disinilah mitra untuk memperebutkan massa, cendekiawan untuk memperebutkan massa, ya, dia harus terlibat dalam pasaran gagasan terbuka. Nah, ini semakin menguatkan apa Kunto Wijoyo ketika membicarakan mitra elit dengan massa gitu ya. Ulama dengan umat ini juga menggunakan relasinya produsen konsumen. Karena untuk menarik massa, ya, menarik komunitas itu, kata Kunto Wijoyo, elit ini dia harus melontarkan gagasan dulu ke pasar gagasan yang terbuka. Ya. Dengan media elektronik sekarang, dengan YouTube segala macam cepat sekali. Nanti masa yang akan mendekati, oh aku tertarik itu. Nah, ini 5 karakter dari gerakan dakwah di era industrialisasi. Faktual yang terjadi begini secara sosiologis maupun kultural ya, sehingga muncullah sampai sekarang pun itu mengalami keberlanjutan ya, munculnya seperti Beker Soleh ya. Ini gambarnya ini kan kalau dianalisis dengan semiotika kan menarik ya. Beker Soleh Bali, left to right, right to jannah gitu ya. Ada foto gambar orang naik motor itu segala macam. Nah, bayangan-bayangan ini kan tidak muncul pada masa-masa sebelumnya. Ya. Berbicara agama, tetapi gambarnya orang naik motor, gambarnya orang nongkrong di kafe gitu ya. Atau ini yang dilakukan Mas Hanan Ataki. Ya. Beliau tidak menggunakan lagi istilahnya kajian, ya. Tapi sharing time untuk khusus kelas
yang disuka oleh masyarakat menengah perkotaan ya, di hotel. Bahkan ya salah satu mitra lah gitu ya, salah satu cendekiawan gitu ya, salah satu tokoh umat Islam itu kalau mengadakan acara di hotel pernah di Bali itu ya. Nah, apa ada HTM-nya, HTM-nya berjenjang. Nah, HTM sekian duduknya di belakang, HTM-nya sekian duduknya di depan, HTM sekian makan malam bersama mitranya itu. Nah, ya, yang terjadi begitu ya. Nah, faktualnya begitu gerakan dakwahnya sekarang. Ya, kita tidak pernah membayangkan ya ngaji Islam di hotel sambil makan malam bareng gitu ya dengan HTM gitu kan, kita tidak pernah membayangkan sebelumnya. Apalagi pengajian diawali dengan arisan di mall, tidak membayangkan. Tapi bagaimana menarik massa itu ya, gagasan itu yang disukai banyak. Silakan dilanjutkan Mas Wildan. Bisa dilanjutkan slide-nya. Melihat realitas dakwah demikian ya di era industrialisasi. Silakan. Mas Wildan dilanjutkan slide-nya. Ya. Dengan 5 karakter tadi itu, ya realitasnya begitu ya, dikarenakan terjadinya perubahan dalam kondisi kehidupan umat masyarakat luas diakibatkan oleh arus industrialisasi yang turut menyebabkan terjadinya perubahan gaya hidup, preferensi hidup segala macam ya. Sementara ada tantangan besar yang menunggu di depan, yakni industrialisasi. Kondisinya begitu ya, gerakan dakwah dengan kondisi umat kita. Bagaimana sekarang menarik yang kondisi begitu itu agar siap menghadapi industrialisasi. Itu yang diinginkan Kunto Wijoyo. Termasuk dalam pembahasan ini tentu saja Muslim sama masjid itu ya. Bagaimana menarik kalangan umat Islam yang di kampus-kampus itu, ya, yang pinter-pinter itu, yang diharapkan dia besok menjadi seorang mitra gitu ya. Bagaimana menarik dia agar mau menjadi bagian dari jamaah kampus untuk menghadapi industrialisasi. Tantangannya akan di sana. Kata Kunto Wijoyo masih percaya dengan industrialisasi. Bagi Kunto Wijoyo, industrialisasi itu keharusan sejarah. Kita untuk menghadapi zaman sekarang umat Islam itu tidak bisa lari ke belakang. Kata Kunto Wijoyo. Industrialisasi itu kepastian sejarah. Berada di tengah-tengah kehidupan kita, dan di masa depan juga kita akan ketemu itu. Kita tidak mungkin lagi kembali ke belakang ya, dengan gaya hidup seperti pada masa lanskap tradisional gitu ya. Nggak bisa lagi. Mana-mana naik kuda, mana-mana naik onta gitu ya, nggak bisa lagi. Yang ekonominya skala komunitas permukiman, segala macam, skala regional, nggak bisa lagi. Kalau umat Islam ingin maju, kata Kunto Wijoyo, dan kalau bangsa Indonesia ingin maju, ya fase industrialisasi itu sebuah kepastian yang harus dilalui. Dengan industrialisasi itulah peradaban besar dapat dibangun, kata Kunto Wijoyo. Kenapa? Karena industrialisasi salah satu dampaknya adalah globalisasi. Setiap pelosok di bumi kita ini terhubung secara global. Dan itu kan menjadi keuntungan sebenarnya bagi umat Islam, kata Kunto Wijoyo begitu. Kenapa? Karena orientasinya Islam ini kan universal. Kita tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan sekat geografis, gitu. Sekat ras, etnik. Tentu dengan industrialisasi, dengan globalisasinya itu justru di sisi lain menguntungkan umat Islam. Lebih memudahkan kita untuk menyebarluaskan Islam. Memudahkan kita untuk membangun sebuah peradaban dengan nilai-nilai yang universal. Gitu. Kata Kunto Wijoyo begitu. Tetapi, kata Kunto Wijoyo, industrialisasi itu bukan gerak yang unilinear. Apa yang dilakukan oleh peradaban Barat, ya,
revolusi industri 1 yang mulai terjadi di Eropa daratan, kemudian revolusi industri 2 yang terjadi di Amerika Utara gitu ya. Itu bukan menjadi patokan bagi setiap umat, ya, setiap bangsa untuk mengalami industrialisasi. Apa yang dialami mereka itu tidak harus dialami oleh kita. Kita punya cara sendiri. Industrialisasi itu multilinear. Kita punya cara sendiri untuk memasuki proses industrialisasi. Prosesnya bisa berbeda, step by step-nya bisa berbeda, ya. Kecepatannya bisa berbeda, dan dampak-dampaknya bisa jadi berbeda. Ini juga yang disampaikan oleh Ziauddin Sardar gitu ya. Industrialisasi itu keharusan sejarah gitu loh, kepastian itu. Ya. Kita tidak mungkin lagi membelokkan kondisi kehidupan manusia ke masa yang lalu, sementara kondisi kehidupan kita sekarang ini sudah dibentuk oleh industrialisasi. Tidak bisa lagi. Tapi kata Ziauddin Sardar, ya step by step lah. Secara organik sajalah kita melaju ke sana. Jangan ngoyo, tiba-tiba kita harus revolusi industri 4.0 bodong. 4.0. Kita sekarang berada di fase yang mana ini? Dengan cara apa harus kita melalui itu? Kecepatannya harus seberapa gitu ya. Kan kalau kita menggunakan Ziauddin Sardar, ya umat Islam ini baru bisa menyamai kecepatan industrialisasi barat ya butuh 2 generasi, 80 tahun. Ya. Walaupun itu kita punya blueprint yang baik gitu ya. Nah, kata Kuntowijoyo, industrialisasi itu baru terjadi kalau metode ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan di masyarakat. Jadi tidak dengan mistik, tidak dengan ideologi, tetapi dengan iptek. Ya. Inilah pentingnya seorang ulama yang tadi itu ya berasal dari kalangan guru, kalangan dosen, bahkan kalangan mitra gitu ya, yang membersamai komunitas-komunitas kecil. Pentingnya di sana itu ya. Kenapa? Karena memiliki sumber daya, penguasaan sumber daya iptek modern. Itu yang dibutuhkan untuk industrialisasi. Nah, masyarakat industri itu, ya, kata Kuntowijoyo, ya mode produksinya ya pabrik dan perusahaan besar. Jadi kalau ini umat Islam mau bangkit nih, ya, kita harus punya SDM, yang guru, dosen, mitra tadi itu yang menguasai iptek modern itu, ya, dengan agendanya sendiri yang sudah kita bahas kemarin itu ya. Dan kita harus menguasai pabrik dan perusahaan-perusahaan. Nah, ini amal jamaahnya umat Islam kata Kuntowijoyo sekarang di sana, bukan partai. Partai itu masa semi industrial yang orientasinya politik, kan kita sudah bahas 2 pekan yang lalu itu ya. Kalau kita ingin bergerak jangka panjang ya tinggalkan kepentingan politik praktis itu, elektoral dan kepentingan politik sehari-hari itu, karena kita punya agenda yang besar jangka panjangnya. Bangun pabrik, nah, kuasai ekonomi, perusahaan-perusahaan. Umat Islam ini jadi pemodal lah gitu. Jadi kelas elit ekonomi lah dia. Sehingga diharapkan organisasi Islam yang besar-besar itu ya, yang mengelola dana umat besar sekali dengan masa jumlah umat Islam besar sekali ya. Kalau kita mau maju ya industrialisasi, bangun pabrik. Nah, sekarang kita punya berapa pabrik? Gitu. Nah, untuk kebutuhan sehari-hari, masalah mie instan aja kita tidak bisa mandiri ya. Bangun perusahaan besar. Multinasional corporate itu. Bahkan katanya Pak Radar Pancadhana itu bukan lagi multinasional kalau kita menguasai ekonomi global. Transnasional, ya. Bukan multi lagi, trans. Ya. Itu pemodal dengan pabrik dan perusahaan besar, dia harus berada di atas politikus. Dia membawahi presiden, membawahi jajaran pemerintahan gitu ya. Bukan dia sekedar punya cabang di sana, tetapi secara struktur hierarkis kepemilikan modal, dia di atas negara itu ya. Ini kata Kuntowijoyo nih, ya. Mau maju nggak kita? Ya maju, industrialisasi. Ya. Punya berapa pabrik?
punya berapa perusahaan besar kita. Jangan sampai kita hanya bermain di bawah gitu ya. Pabrik perusahaan yang memiliki kalangan yang suka menindas, sehingga umat Islam ini hanya sibuk untuk memperbaiki dampak-dampak yang dilakukan oleh kalangan penindas tadi itu. Kita harus jadi pemain utama, kata Kunto Wijaya. Harus jadi aktor. Pemikiran ini hampir sama dengan Erich Fromm, Kunto Wijaya. Masih meyakini industrialisasi itu cara yang baik untuk kita bisa membangun peradaban kontemporer. Nah, sementara itu, konflik industrialisasi yang bersumber pada egosentrik ya perlu dihadapi dengan tradisi profetik. Nanti kita akan bicarakan ini. Nah, seorang cendekiawan Muslim dalam era industrialisasi, yang baik dia posisinya sebagai guru, dosen, peneliti, ya bahkan seorang kiai sekalipun gitu ya di pondok-pondok pesantren itu, ya, termasuk kalangan mitra yang membersamai komunitas-komunitas yang skalanya kecil itu, ya, kata Kunto Wijaya untuk menghadapi industrialisasi, ya, pertama harus jelas keberpihakannya. Seorang mitra, seorang guru, seorang dosen, dia harus memberikan pemahaman terkait dengan kepentingan kelas dan harus menegaskan ya, komunitasnya itu, mahasiswanya itu, muridnya itu ya, untuk memperjuangkan kelas yang tertindas tanpa menghancurkan kelas yang berkuasa, tanpa menghancurkan kelas borjuis. Ini yang membedakan nanti Kunto Wijaya dengan Marxisme, Karl Marx. Kita akan bicarakan lain waktu. Ya. Kemudian kedua, melakukan perlawanan. Gerakan itu komunitasnya untuk melakukan perlawanan. Gerakan mahasiswanya melakukan perlawanan. Gerakan muridnya melakukan perlawanan. Dijelaskan posisinya, ya, memperjuangkan kelas yang tertindas, ya, dengan memberikan pemahaman terkait dengan kepentingan kelas. Ini loh, bahwa kelas atas punya kepentingan ini, kelas menengah punya kepentingan ini, kelas bawah punya kepentingan ini. Setelah itu, tempatkan dia pada semangat perjuangan, perlawanan itu. Untuk apa? Mematahkan kekuatan dari ruling class, kata Kunto Wijaya. Kelas elit ekonomi yang suka mempengaruhi pemerintah dan kekuatan sosial politik untuk kepentingan kelasnya sendiri. Sehingga dia menindas kelas yang lain. Kata Kunto Wijaya ini, class for itself. Ya. Dia hanya memperjuangkan kelasnya sendiri dengan menindas kelas yang lain. Perlawanan itu harus diarahkan ke sana. Pemodal yang suka mempergunakan kekuatan ekonominya untuk kepentingan dengan cara menyetir kepentingan politik, dengan cara menggerakkan arus sosial dalam kepentingan politiknya dan ekonominya dia, itu yang harus dilawan. Karena orientasinya dia hanya akumulasi modal untuk kelasnya sendiri, untuk kalangannya sendiri. Sehingga ya, gerakan perlawanan itu harus direalisasikan dengan gerakan advokasi. Ini dalam menghadapi industrialisasi fasenya pendek ini ya. Karena kita tidak mungkin punya pemodal besar, pabrik besar, perusahaan besar dalam jangka pendek gitu ya. Dalam jangka pendek ini ya keberpihakan, perlawanan dan advokasi. Kenapa? Karena penggusuran, perampasan dan pelanggaran hak itu akan terus terjadi. Karena apa? Karena ada segelintir kalangan kelas tertentu, the ruling class itu, ya, dia melakukan segala sesuatunya, menyetir politik, menyetir sosial, ya, membentuk kebudayaan untuk kepentingan kelasnya sendiri. Sehingga kita harus mengambil posisi pada kelas-kelas yang tertindas itu. Nah, piye carane sekarang menggerakkan institusi pendidikan formal sampai menggerakkan komunitas-komunitas dakwah yang skalanya kecil itu untuk konteks dengan ini loh. Jangan sampai komunitas dakwah yang kecil-kecil yang tersebar di mana-mana itu sibuk dengan dirinya sendiri. Hanya menjadikan perkumpulan keagamaan itu ya sifatnya individual dan hanya pengisi waktu luang. Nah, disinilah seorang mitra, seorang guru, seorang dosen, seorang peneliti itu berperan.
harus bisa mengarahkan. Nah, nanti kita bicarakan. Silakan dilanjut, Mas Wildan. Nah, salah satu dampak industrialisasi yang kita alami sekarang ya, salah satunya adalah perebutan tanah, gitu ya. Perampasan hak terhadap ruang kehidupan yang layak. Ketika pembangunan Bandara Kulon Progo terjadi penggusuran lahan, penggusuran permukiman, itu kan salah satu dampak dari industrialisasi. Kemudian di Gianyar, di Bali, mana kok malah hilang seatnya. Di Bali ya terjadi perampasan lahan perkebunan oleh PT yang ingin membangun fasilitas wisata. Kemudian sekarang lagi sudah lama nih ributnya urut sewu ya di Bumen, rakyat berhadapan dengan TNI, yang TNI itu memberikan izin untuk melakukan penambangan pasir kalau tidak salah itu. Kemudian sekarang Dayak di Kalimantan Tengah, ya. Hutan adatnya diperebutkan ya, untuk menjadi lahan sawit. Salah satu dampak industrialisasi karena ada pemodal besar ya, yang pemodal itu dia bisa meminta mencari backingan dari pihak pemerintah, ya. Dia bisa dilindungi secara politik, ya. Rakyat itu ya habis. Dan narasi dakwah kita kan tidak ke sana. Coba lihat komunitas-komunitas kecil itu sekarang, ya, dan tersebar di mana-mana itu ya. Apakah kesadaran itu diarahkan pada realitas industrialisasi ini? Kan tidak. Nah, di sini pentingnya kata Kunto Wijoyo, seorang mitra itu dia harus berpegang pada tradisi profetik. Ngomong komunitas itu. Dibukakan kesadaran, membersamai mereka. Dengan kata Kunto Wijoyo, orientasi mistik ya untuk mendapatkan pengalaman spiritual individual itu harus dihindari. Ya. Tradisi profetik layaknya seorang Rasul Muhammad di Madinah yang berbaur bersama kalangan masyarakat luas itu yang dikehendaki. Kondisi sekarang. Silakan dilanjutkan Mas Wildan. Ya. Nah, bagi seorang guru, terus dilanjutkan kembali. Seorang guru, seorang dosen, peneliti, seorang mitra gitu ya. Kata Kunto Wijoyo, untuk menghadapi industrialisasi ini ya, dengan institusi pendidikannya kah, atau dengan komunitas-komunitas kecilnya kah, yang pertama kali harus ya, dilakukan adalah membangun kesadaran. Fokuskan pada komunitasnya itu, dibangunkan kesadarannya. Silakan dilanjutkan kembali Mas Wildan. Ya, slide 2B. Nah, mengapa harus dibangunkan kesadaran? Karena sebelum bisa merubah struktur, ya, sebelum merubah struktur, merubah kondisi kehidupan itu, yang harus dirubah pertama adalah superstrukturnya. Kesadarannya dulu harus dirubah. Gagasannya dulu harus dirubah. Islamic worldview-nya dulu harus dirubah. Ya. Cara pandangnya dulu harus dirubah. Dan itu menjadi prioritas. Kenapa kata Kunto Wijoyo, Islam itu bergerak dari dalam keluar. Nggak bisa kita sekonyong-konyong merubah struktur kehidupan ini. Kondisi ekonomi, sosial pun nggak bisa. Kalau dalam diri individu, nanti pembahasannya pada paradigma Islam itu lebih detail. Kesadaran apa yang harus dibangun? Pertama, kesadaran teologis. Ya. Transendensi. Keterlibatan Tuhan, keterlibatan Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Bahwasanya Islam memiliki cara pandangnya sendiri, Islam memiliki gaya hidupnya sendiri, Islam memiliki nilai-nilainya sendiri, Islam memiliki cara-caranya sendiri. Dan kesadaran strategis. Punya agenda apa? Strategi apa? Rencana apa? Untuk menghadapi ini semua. Kesadaran teologis, kesadaran strategis, dan kesadaran operasional. Caranya gimana nih? Jadi yang harus dibicarakan sekarang hal-hal konkret, kata Kunto Wijoyo. Kesadaran teologis itu yang abstrak, diinternalisasi, ditanamkan, kemudian buat strategi.
Caranya gimana ini? Memasuki industrialisasi ini, menghadapi dampak-dampak buruk industrialisasi. Karena tantangan paling besar kita industrialisasi, kata Kunto Wijoyo. Bukan yang lain. Industrialisasi. Nah, kalau kesadaran ini sudah dimunculkan, ya, komunitas-komunitas itu sudah terbentuk kesadarannya, ya, tantangan terbesar umat Islam sekarang industrialisasi. Ya. Kesadaran teologisnya sudah muncul, ya, terbentuk, kesadaran strategisnya sudah terbentuk, sudah mulai bisa membayangkan rencana-rencana, ya, agenda-agenda, sudah siap dia untuk berjuang dalam waktu jangka panjang, dan kesadaran operasionalnya terbentuk, dia sudah tahu caranya, apa yang harus dilakukan, mulai dari mana, skala rumah tinggal bagaimana, skala perkantoran bagaimana. Kemudian di sisi yang lain harus disiapkan, kata Kunto Wijoyo, adalah pertama manajemen rasional, dan kedua intellectual war. Ini khususnya kalangan mitra itu, ya, dengan komunitas-komunitasnya itu. Ya. Seorang mitra tadi itu, ya, dia harus mengarahkan energi umat, ya, dalam komunitas-komunitas tadi, atau seorang guru, seorang dosen harus mengarahkan institusi pendidikannya, muridnya, mahasiswanya untuk tujuan yang besar. Apa itu industrialisasi tadi? Nah, industrialisasi tujuan kolektif umat Islam itu hanya dapat dicapai dengan kesadaran akal yang bersifat rasional, iptek. Nah, di penguasaan iptek, ya, hingga pada tataran publik masyarakat luas, ya, komunikasi iptek, pengajaran iptek secara luas itu dibutuhkan. Coba sekarang cek, ya, buku-buku pengajaran iptek bagi anak-anak sajalah gitu, ya, atau bagi masyarakat yang awam dengan iptek gitu. Sekarang di Gramedia, Togamas itu diterbitkan oleh siapa? Berapa banyak atau penerbit Islam sekarang membicarakan iptek sebagai pendidikan publik gitu? Nggak ada. Ya. Bahkan esai anak saya 3,5 tahun itu sudah punya komik-komik tentang teori evolusi, genetika, robotika, segala macam. Dan itu bukan penerbit Islam. Nah, tujuan kolektif itu kan harus dibangun dari awal, ya. Kesadarannya, kesadaran rasional, impact tadi itu. Sekaligus, ya, seorang guru, seorang dosen, peneliti, dan mitra itu dia harus melepaskan kepentingan organisasinya. Untuk kepentingan kolektif umat ini, yang terpecah-pecah di dalam berbagai institusi pendidikan dan komunitas yang kecil-kecil itu. Ini menjadi fenomena menarik sekarang. Orang banyak ngaji dengan Gus Baha, tetapi tidak melihat Gus Baha sebagai seseorang yang lekat dengan NU gitu loh, keorganisasian NU. Begitu juga dengan Ustadz Abdul Somad gitu, ya, tidak akan melihat latar belakang organisasi beliau apa. Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Felix Shaw, ya, kita tidak akan melihat beliau itu afiliasinya pada organisasi apa. Dan itu diharapkan dari seorang mitra untuk melepaskan kepentingan organisasi untuk tujuan yang besar ini dan untuk merekatkan antar komunitas ini. Dan disinilah kata Kunto Wijoyo, seorang mitra tadi itu, dosen, guru, peneliti tadi itu, dia memiliki tanggung jawab menjelaskan peranan Islam di sektor publik. Khususnya berkaitan dengan arus industrialisasi. Silakan dilanjutkan Mas Wildan. Intellectual war, kata Kunto Wijoyo. Jangan sampai fenomena sektor publik itu, ya, dibahasakan dengan cara pandang selain Islam, yang justru akan menarik umat Islam jauh dari Islam. Silakan. Terakhir, ini kelanjutan dari slide yang 2 pekan yang lalu, ya. Umat Islam harus punya agenda perubahan sistem pengetahuan, ya. Mobilitas sosial, harus punya SDM yang tanggap dengan industrialisasi, dan mobilitas budaya harus punya budaya baru yang konteks dengan kondisi industrialisasi. Itu menjadi agenda, ya, untuk menghadapi masalah nasional, masalah global. Masalah nasional kita, ya, industrialisasi, demokratisasi, ya, kesejahteraan ekonomi, keadilan ekonomi, ya, modal yang tidak hanya berkumpul pada segelintir orang, ya, pluralisasi, ya. Kita ini bangsa Indonesia sifatnya plural, dari aspek ras, etnik, agama, bagaimana menjembatani ini masalah nasional semua. Karena kalau demokratisasi dan pluralisasi tidak selesai, industrialisasi tidak bisa berjalan dengan baik.
Kemudian ada masalah global, masalah ekologi ya. Di sini Kunto Wijoyo membicarakan ekologi tetapi hanya sekitar 1,5 halaman tidak dalam ya. Dan liberalisasi. Maksudnya liberalisasi ini jangan sampai ada struktur dalam skala global yang justru merendahkan manusia. Manusia semua hanya dianggap sebagai objek angka, konsumen. Ini harus dilakukan liberalisasi, perubahan struktur gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan ya berkaitan dengan tantangan-tantangan umat Islam, industrialisasi dengan masalah-masalahnya skala nasional dan global dengan agenda-agendanya ya. Diharapkan perubahan dakwah era industrialisasi ini bisa diarahkan konteks dengan kondisi zaman dan tantangan kehidupan itu. Jangan sampai ada jarak gitu ya. Di komunitas-komunitas itu hanya membicarakan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan tantangan kita ke depan. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Silakan kawan-kawan yang ingin berdiskusi. Dari Mas Nuruddin Akbar mengatakan terkait dengan dakwah di era industrialisasi, saya jadi membayangkan beberapa hal. 1. Dakwah dikelola dengan logika produsen konsumen, sehingga yang terjadi adalah semacam pasar dakwah berbasis kelas-kelas sosial. Nah, dalam ilmu sosial, logika ini misalnya coba dikritik dengan memunculkan ide citizen dan bukan konsumen, sehingga kelas-kelas ini bisa dicairkan. Kalau dalam Kunto Wijoyo, bagaimana melampaui itu? Yang kedua, logika pasar ini, apakah pasar yang sempurna atau tidak? Misal, kalau memahami kritik terhadap Habermas, misal dari Apple Bonnet misalnya, ruang pasar itu juga masih menyisakan berbagai sensor sehingga tidak ada itu pasar yang sempurna. Kalau begitu, hanya dakwah tertentu yang berharga populer yang bisa tampil. Apakah Kunto Wijoyo membahas hal itu? Silahkan Pak Andika untuk menanggapi. Saya langsung persilahkan saja, ya. Oke. Terima kasih Ustadz Nuruddin Akbar. Ya, beliau ini tingkatnya doktoral, jadi pertanyaannya susah gitu ya. Insya Allah. Dan sekali lagi saya sampaikan ya, yang ditanya tidak lebih paham daripada yang bertanya gitu ya. Nah, Kunto Wijoyo ya, ketika pertama ini poin yang pertama munculkan ide citizen bukan konsumen gitu ya. Ya. Secara faktual yang terjadi adalah itu ya, kata Kunto Wijoyo ya. Seorang mitra ya, dia harus melemparkan gagasannya pada pasar dakwah, kemudian masa akan dengan preferensinya akan memilih dia mau yang mana gitu ya. Tetapi dari buku Identitas Politik Umat Islam ya, Kunto Wijoyo itu berupaya bagaimana merekatkan seluruh elemen umat Islam yang sudah kadung terpecah-pecah dalam berbagai komunitas-komunitas, parpol, institusi pendidikan segala macam itu dengan preferensinya masing-masing itu ya. Sehingga mereka sebagai konsumen itu tidak memilih sesuatu berdasarkan preferensinya gitu ya, seperti hidangan prasmanan gitu. Kata Kunto Wijoyo, cara melekatkannya komunitas yang besar itu adalah dengan gagasan yang sama, dengan kesadaran yang sama, dengan kesadaran yang sama. Kesadaran yang sama itu apa? Kesadaran teologis, kesadaran strategis, dan kesadaran operasional berkaitan dengan industrialisasi. Nah, tentu sekarang kalau bagaimana dengan media sosial sekarang ya, dengan logika populernya, itu justru menjadi tantangan. Itu justru menjadi tantangan. Ini contoh pengalaman ya. Nah, sekarang ini kan dulu saya pengkritik keras postmodernisme gitu ya. Tetapi saya beberapa waktu ke belakang ini terpaksa karena diceburkan di dalam medan postmodernisme itu, bermain dengan branding. Kalau kata Ian Baudrillard ya, branding itu kan seduction, apa ya istilahnya, orang dirayu gitu loh. Dirayunya pun bukan dirayu dengan nilai utilitas barang gitu ya, bukan dengan nilai tukar barang, tetapi dengan nilai tanda gitu.
Nah, contohnya kalau branding itu kan orang sekarang beli jilbab itu karena melihat ada sosok Syahrini gitu ya. Bukan masalah utilitasnya lagi, itu jilbab kemampuannya apa itu ya, apakah dia anti peluru, apakah dia anti air, jilbab itu anti ketabrak gitu ya, kalau ketabrak pakai jilbab itu kepala aman segala macam. Nah, bukan lagi nilai tukar gitu ya, itu jilbab berapa duit tuh, tetapi nilai tanda. Karena jilbab itu dilekatkan dengan sosok Syahrini ya, dan seorang Syahrini itu dimensinya kualitatif ya, sehingga nilai tukar itu kan tidak bisa dibatasi. Untuk jilbabnya Syahrini berapa duit saya harus bayar, berapa harganya Syahrini gitu. Jilbab yang sama ya, fungsinya sama, nilai tukarnya bisa berkali-kali lipat kan ada sosok Syahrini ya. Contohlah kopi ya, Starbucks segala macam, Ceko segala macam. Itu yang dikritik habis-habisan oleh Pak Radar Pancadhana itu ya. Kita ini sedang hidup dalam kemahalan gitu loh. Ya. Overprice semuanya. Fungsinya sama, nilai utility-nya sama. Gitu. Nilai tukarnya itu amburadul ya, karena ada sosok kualitatif ya, aspek kualitatif yang dilekatkan pada barang. Nilai hidup, branding kan itu sosok. Nah, beberapa waktu belakangan ini saya tercebur ke area itu gitu ya. Bagaimana memanfaatkan logika populer dengan Instagram yang waktunya 1 menit untuk video itu kan, buat video 1 menit, 1 menit, 1 menit gitu. Bagaimana sekarang membangkitkan kesadaran umat Islam dengan video 1 menit, 1 menit. Karena Gen Z sekarang, dari generasi milenial ke generasi Z sekarang itu kan terjadi perubahan. Mereka biasa multitasking, multi screen ya, sehingga tidak bisa tahan satu laman dengan durasi waktu yang panjang. YouTube mulai ditinggalkan dengan durasi videonya yang panjang-panjang. Sekarang beralih ke Instagram 1 menit ya, beralih ke TikTok ya, tidak sampai setengah menit. Semakin pendek waktunya. Ini justru menjadi tantangan. Bagaimana waktu-waktu yang pendek itu ya untuk mendeliverkan gagasan-gagasan yang sifatnya dalam gitu. Agar umat ini tidak terus bermain pada permukaan. Nah, disinilah seorang mitra itu dibutuhkan, yang memahami desain grafis, yang memahami algoritma media sosial, nah gitu ya, yang memahami videografi, gitu ya. Tetap ya, karena komunitas masyarakat demikian, ya. Sekarang kita kelasnya adalah kelas generasi gitu ya, generasi Z. Gitu ya. Ya preferensinya mereka alurnya cepat, tidak linear. Kalau dulu kita buat video itu kan linear, gitu ya. Bagian depan, bagian tengah, bagian belakang. Dan itu harus linear gitu ya. Depan lebih dulu daripada yang tengah. Sekarang enggak. Karena postmodernisme itu kan membalik konsep waktu. Kalau waktu itu menjadi acak, fragmen. Ya. Makanya ada film itu yang jalannya mundur sana. Dan itu justru disukai. Kenapa? Karena muatan emosionalnya akan menjadi lebih kuat. Nah, sekarang bermain dengan emosi. Branding itu kan dengan emosi. Dan ini menjadi tantangan. Di sanalah logika konsumsi itu bisa dicairkan, Ustadz Nurudin. Ya. Bagaimana sekarang kita bermain kok sekarang konteks dengan sekarang ya, apalagi dengan media sosial, dengan komunitas-komunitas yang sifatnya imajiner, ya. Bukan lagi abstrak yang imajiner itu. Ya. Orang bisa mendakwa dia jamaahnya Gus Baha tanpa pernah bertemu dengan Gus Baha, dan tim saya perhatikan ya, khususnya di Bali ya. Nahdlatul Ulama itu cepat sekali sekarang, Nahdlatul Ulama di Bali bagaimana mengemas dakwahnya dengan media sosial itu. Menyampaikan pendapat-pendapat para ulama-ulama itu ya dengan permainan media sosial gitu ya. Pendek-pendek segala macam diambil bagian-bagian yang penting. Dengan cara itu. Bagaimana agar tidak menjadi konsumen mereka milih-milih ya, kita harus memenuhi media sosial dengan kesadaran yang sama. Sambil penting sekali komunitas yang kecil-kecil ini terus didampingi. Karena sekarang selain
secara virtual itu ya, media sosial juga komunitas yang kecil-kecil ini di lapangan terus berjalan. Dan teman-teman Salafi ini luar biasa ini. Teman-teman Salafi bisa masuk komunitas-komunitas artis segala macam gitu ya. Nah, sekarang masalahnya kesadaran yang disampaikan sama atau tidak. Itu yang disampaikan Kunto Wijaya, kepentingan golongan segala macam itu harus kita lepaskan dulu karena ada kepentingan yang lebih besar nih, apa kepentingan industrialisasi. Bagaimana sekarang menyampaikan permasalahan perebutan konflik lahan gitu atau konflik lahan ini dengan bahasa yang populer di media sosial. Bahasa kawan-kawan pergerakan kiri itu kan bahasa keras tuh. Bahasa advokasi keras memangnya. Analisisnya tajam sekali. Ada sebagian kelas gitu ya, karena sebagian kelas yang tidak bisa mencerna itu. Dan itu bukan menjadi preferensinya dia. Logika konsumen dengan kemauan-kemauannya dia itu, yang preferensi sendiri-sendiri itu bisa menjadi cair kalau kita secara serempak mengisi ruang media sosial itu dengan kesadaran yang sama. Dengan memperhatikan setiap kelas punya preferensinya masing-masing gitu ya. Biar semuanya ngomongin Bu Tejo, ya kan gitu. Tapi bisa tidak Bu Tejo ini diarahkan sekarang logikanya Bu Tejo untuk industrialisasi, nah gitu ya. Kira-kira begitu Ustadz Nuruddin ya. Mohon maaf kalau tidak bisa menjawab dengan baik. Dan Kunto Wijaya memang tidak membahas sedalam itu berkaitan dengan pertanyaannya Ustadz Nuruddin. Demikian Mbak Kartika. Terima kasih untuk Ustadz Nuruddin atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, kalau dari teman-teman masih ada satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin bertanya nih Pak Andika dan Bu Moderator. Silakan. 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 Iya, begini, ada satu pemikiran saya ya mengenai bagaimana para ilmuwan atau cendekiawan memahami tadi seperti Pak Kunto Wijaya bagaimana memahami dakwah dalam perspektif zaman sekarang gitu, mungkin seperti itu ya Pak Andika. Nah, yang saya ingin tanyakan ini dalam konteks kita mengkaitkannya dengan hadis Nabi tentang nubuat akhir zaman gitu ya. Nah, ini yang saya lihat masih sangat sedikit yang mengaitkannya dengan tanda-tanda akhir zaman, bahwa sekarang itu sudah terlihat, mungkin kalau kita kaitkan misalnya saya suka mengikuti pemikirannya Syekh Hamzah Yusuf misalnya, tanda-tanda akhir zaman itu udah sangat kentara gitu ya dari realitas yang ada di sekeliling kita, baik dari manusia maupun dari lingkungan gitu. Nah, kita seolah-olah menganalisa bagaimana menghadapi perkembangan zaman, tapi kita tidak mengkaitkannya dengan bahwa suatu saat ini kita akan berhenti gitu loh. Mungkin ya. Nah, kalau saya baca di jurnal-jurnal ilmiah gitu, itu misalnya saja prediksi-prediksi mengenai sumber daya manusia itu ya. Misalnya 2100 itu diprediksi bahwa hujan tropis itu akan habis. Kemudian 2048 ini, 28 tahun yang akan datang, itu ikan-ikan di lautan akan habis. Dan ini merupakan prediksi yang dibuat oleh para ilmuwan yang integritasnya atau cara penelitiannya sudah ini. Nah, itu saya kira mungkin akan sangat relevan bila kita mengkaitkannya tanda-tanda zaman ini dengan bagaimana kita mencari solusi, mencari membuat analisa bagaimana kita membuat pergerakan. Mungkin itu Pak Andika, mohon pencerahannya, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf Pak, mungkin bisa disebutkan nama dan domisilinya. Terima kasih. Saya Henry, ini saya pakai nomor telepon istri Bu Dinda. Saya Henry dari Depok, dari Depok. Terima kasih. Pertama ketemu dengan Pak Andika itu di Summit Fitrah Movement
Pak Andika. Pertama kali bertemu dengan Pak Andika. Terima kasih. Oh, Silahkan Pak Andika langsung saja ditanggapi pertanyaan dari Pak Masya Hendy. Allah. Iya, Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih Pak Henry. Ya. Ini menjadi elaborasi yang sangat menarik dan memang Kunto Wijoyo tidak membahas sampai mengkaitkan dengan tanda-tanda akhir zaman. Ya. Ini bagi kawan-kawan di peserta intensif, nah, ini gagasan dari Pak Henry. Gitu. Selentingan dari Pak Henry ini bisa dijadikan tugas gitu ya. Bahkan sekarang sudah ada buku juga terkait dengan bumi yang layak dihuni apa tidak, kalau tidak salah judulnya begitu ya. Memang kita terus mengalami degradasi ya. Akibat industrialisasi yang salah gitu ya, dan salah lah kita katakan gitu ya, sehingga Kunto Wijoyo, Erich Fromm tetap meyakini industrialisasi, tetapi ini caranya harus berbeda gitu ya. Salah satunya bagaimana menekan degradasi itu terjadi, degradasi individual psikologis, materi pertama, degradasi sosial, ya komunitas masyarakat semakin tersegregasi, semakin rentan, degradasi lingkungan, ya, akibat industrialisasi yang salah, gitu ya, yang disetir oleh sekelompok kalangan elit, gitu ya, yang menguasai modal yang sangat besar dalam jumlah global, gitu ya. Nah, Kunto Wijoyo kok tidak salah dalam paradigma paradigma Islam itu membahas sedikit dengan terkait dengan eksatologi. Kunto Wijoyo kok tidak salah dalam paradigma Islam, ya, nanti bisa dicari kembali. Kunto Wijoyo itu mengkritik pembahasan eksatologi dalam Islam, ya, janganlah dibawa pada ranah-ranah yang hanya sifatnya abstrak, gitu ya, berkaitan dengan kehidupan setelah kehidupan dunia. Setelah ini akan ada padang mahsyar, kemudian akan ada hisab, kemudian ada sirot, segala macam, kemudian nanti masuk ke surga atau ke neraka. Janganlah hanya dibahas pada itu. Nah, jangan juga eksatologi ini dibahas pada fase akhir dari kehidupan dunia. Jangan hanya dibahas pada fase akhir kehidupan dunia berkaitan dengan pertarungan dengan pertarungan bersama Imam Mahdi melawan Dajjal segala macam. Ya. Dan itu sifatnya masih abstrak, dalam artian kita tidak bisa membayangkan sebagai sebuah realitas kehidupan sehari-hari kita. Gitu. Tetapi eksatologi, kata Kunto Wijoyo, pembahasan eksatologi Islam itu juga harus dikaitkan dengan dampak-dampak industrialisasi yang sedang terjadi sekarang. Kalau industrialisasi ini, ya, yang salah asuh ini tidak segera diputar balikkan, tidak segera diluruskan, ya, dampak paling buruk yang terjadi apa? Sudah disampaikan tadi oleh Pak Henry, ya, tahun 2048 kita kehabisan hutan-hujan tropis segala macam. Dan itu bisa menjadi akhir dari kehidupan dunia itu. Ya. Konsep eksatologinya Kunto Wijoyo begitu. Ya. Jangan hanya dibawa pada ranah abstrak. Ya. Dan itulah yang dibutuhkan kalangan mitra sekarang ini yang latar belakangnya sebagai guru, dosen, maupun mitra-mitra di komunitas yang menguasai iptek modern, ya, harus menumbuhkan kesadaran itu. Umat Islam disatukan dengan kesadaran iptek gitu. Ya. Berjalannya industrialisasi, ya. Dampak-dampak paling buruknya apa menurut tadi perhitungan para ilmuwan gitu. Ya. Sekarang kita contoh gini, sekarang kita punya tren baru selama pandemi, ya. Nanam sawi dan kangkung di rumah masing-masing, kan begitu kan. Tetapi kesadarannya itu apa? Apakah kesadarannya hanya kesadaran sporadis gitu ya, ini waktu luang lah, nggak kemana-mana, nggak boleh kemana-mana, banyak waktu luang di rumah, ya wes lah, tanam sawi aja, tanam kangkung aja. Ya kan? Saya sendiri membayangkan ini pandemi selesai, ya semua orang beraktivitas seperti sedia kala, ya itu semua peralatan urban farming di rumah itu ditinggalkan, jadi barang rongsok itu. Kenapa? Karena kesadarannya ketika menanam itu bukan kesadaran pangan, kesadaran waktu luang. Kesadaran pangan pun kesadaran pangan dalam skala individual. Nah, bagaimana ilmu pengetahuan itu digunakan untuk membangun kesadaran? Kita sedang mengalami krisis pangan global.
krisis pangan global. Sekarang jumlah manusia 7M. Kalau tidak salah data tahun 2014 atau 2015 itu ya. Produksi pangan kita dalam skala global hanya cukup untuk 5 miliar manusia. Berarti akan ada minus 2 miliar yang tidak akan mendapatkan pangan. Itu belum lagi kalau dianalisis segelintir kalangan dengan sumber daya modal besarnya, dia bisa menguasai pangan berapa persen itu. Sehingga Afrika Tengah kekurangan pangan, kelaparan di sana semua. Nah, kesadaran ini akibat industrialisasi di bidang pangan gitu ya harus disuntikan. Bagaimana teknisnya nanti Kunto Wijoyo bicara pada konteks musyarakah. Kenapa kalau masalah pangan tidak selesai karena industrialisasi yang salah ini, pangan tidak selesai, bisa berakhir pada krisis kehidupan manusia, krisis eksistensi manusia. Akan banyak sekali pengorbanan jiwa manusia karena tidak bisa mengakses pangan yang cukup. Nah, bagaimana membangun kesadaran ini sekarang? Contoh yang bagus itu ya, seperti sekarang lah, revolusi industri keempat. Sejauh mana atau kita menanamkan kesadaran revolusi industri keempat ini bukan main-main ya. Bahkan saya sendiri di institusi pendidikan formal itu sudah mengalami sekali ya, ngeri sekali itu. Bagaimana pelibatan kecerdasan buatan dalam pendidikan. Itu ngeri sekali. Dan kesadaran itu tidak dibangun dari awal. Dan kita memang narasi dakwah tidak ke sana. Gitu. Narasi dakwah tidak ke sana. Saya ngoleksi buku-buku tentang edukasi robotika dan kecerdasan buatan, buku-buku untuk anak-anak, komik, segala macam, buku aktivitas, segala macam, dan tidak ada penerbit Islam main ke arah sana. Cuma mempersiapkan anak saya dengan kecerdasan, kesadaran berkaitan dengan kecerdasan buatan robotika, karena itu zamanan dia akan begitu. Bagaimana sekarang kita industrialisasi yang digerakkan kecerdasan buatan ini loh. Nanti pangan juga akan ke arah sana. Bagaimana industrialisasi pangan basisnya kecerdasan buatan. Nah, kalau ini tidak ditangani dengan benar, ya ujung-ujungnya akan bisa ujung akhir kehidupan. Ujung akhir pendidikan, ujung akhir ekonomi, segala macam. Ya. Sekarang robot itu sudah bisa jadi peracik kopi gitu ya. Terus manusia sekarang mau apa ini? Nanam kopi lah. Robot bisa nanam kopi besok. Terus sekarang manusia mau apa ya? Sehingga Yuval Noah Harari itu kan memprediksi ketika revolusi industri keempat ini sudah dijalankan secara penuh akan muncul kelas manusia yang tidak berguna. Dan dia secara penuh sudah digantikan oleh kecerdasan buatan itu. Terus kita mau apa sekarang? Ini bisa jadi akhir dari kehidupan begitu banyak manusia. Atau kita, itu yang disebut dengan eksatologi dari Kunto Wijoyo ya. Jangan sampai industrialisasi ini justru nanti akan membahayakan kehidupan manusia sendiri. Pembahasan eksatologi harus diarahkan ke arah sana, bukan saja yang abstrak gitu ya, berkaitan dengan Dajjal, Imam Mahdi, kemudian berkaitan dengan surga neraka, tetapi bawalah pembahasan eksatologi itu relevan dengan kehidupan sehari-hari ini. Kalau kehidupan kita tidak diperbaiki dengan benar gitu, tidak diasuh dengan benar, ini bisa fatal sekali. Kira-kira demikian Pak Henry. Mohon maaf Pak tidak bisa menjawab dengan baik. Allahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Begitu Bu Kartika. Ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita sudah menunjukkan pukul 10:11, artinya kita sudah sampai di penghujung acara ya. Sebelumnya apakah dari Pak Andika yang menyampaikan statement, closing statement? Silahkan Pak kalau ada. Closing statement dari saya, kita sesi depan akan berbicara problematika keilmuan barat. Maka mengapa industrialisasi barat itu bermasalah? Karena ada problem keilmuannya. Industrialisasi yang digerakkan bertumbuh pada teknologi, mau tidak mau teknologi itu kan dirumuskan dengan ilmu pengetahuan, sains. Dan di sana ada masalah gitu. Sehingga jalan industrialisasi tidak berjalan dengan baik, bahkan mengancam kehidupan. Insya Allah pekan depan akan membicarakan itu. Problem keilmuan barat dalam pandangan Kunto Wijoyo. Itulah nanti menjadi pintu masuk Kunto Wijoyo untuk menawarkan model keilmuan yang baru. Ya. Ilmu pengetahuan profetik. Kira-kira begitu Mbak Kartika yang bisa saya sampaikan. Kawan-kawan semua, mohon maaf kalau ada yang salah dari saya. Mohon setiap kali saya
menyampaikan materi saya selalu menampilkan kutipan-kutipan dan referensi, tolong dicek kembali kalau ada yang salah pembacaan dari saya. Allahu a'lam bishawab. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, terima kasih Pak Andika atas penyampaian kisi-kisinya untuk pembahasan kita pekan depan. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini, Minggu 6 September 2020 dengan pertemuan keempat. Kami dari SEED Institute mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua dan terima kasih kepada Pak Andika atas materinya. Kami tutup dengan membaca kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Persembahan SEED Institute pada hari ini Minggu 6 September 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.